Inilah salah satu pahlawan negara Republik Indonesia, Presiden ketiga Indonesia Bapak B.J. Habibie yang dilantik pada tanggal 21 Mei 1998. Ialah pula presiden yang mencetuskan undang-undang tentang kebebasan pers pada masa itu. Dengan kegigihan dan kejeniusan beliau, membuat suatu gagasan pelayanan prima untuk negeri Indonesia. Dengan kepercayaan dirinya pula, beliau memimpin proyek N250 Gatot Kaca, yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia sehingga membuat Indonesia bernilai bertambah tinggi. Kisah inspiratif bapak teknologi ini yang patut diteladani. Adanya rasa bangga untuk berkontribusi membangun dan melayani bangsa serta negara Indonesia. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia sebab beliau selalu menjunjung tinggi sikap disiplin, tanggung jawab, serta profesionalitas. Saya minta lihat sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Sebagai Presiden Republik Indonesia, prestasi yang pernah beliau torehkan adalah mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia dari masa krisis melalui berbagai kebijakan. Selain itu, angka kemiskinan juga ikut menurun pada periode kepemimpinan beliau. Badan Heng Rondonuwu, seorang Kristen Protestan asal Kawanua yang menjadi guru. Persahabatan keduanya diturunkan kepada anak-anaknya, hingga tidak heran cita rasa harmonis B.J. Habibie yang saling peduli dan menghargai masih sangat kental di hidup beliau. Ditambah lagi, salah satu warisan Habibie sebagai presiden adalah menetapkan Impres nomor 26 tahun 1998 yang menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi serta kewajiban bagi aparatur negara untuk memberi pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. Untuk merebut umat dari umat yang lain. Gitu, supaya tidak bentrok. Tidak bentrok, ngapain sih bentrok? Loyal. Nilai ini tidak bisa kita pisahkan dari sosok Bapak Habibie memimpin bangsa. Mengawali masa-masa awal reformasi pada Mei 1998, bisa dibilang Pak Habibie membangun kembali Indonesia di tengah kondisi terpuruk setelah runtuhnya Orde Baru. Ia mengemban tugas untuk memulihkan ekonomi dengan segenap jiwa dan raga, agar Indonesia bisa kembali berjalan dan bisa mendapatkan kepercayaan Indonesia. Adaptif. Berkat teori yang dikembangkan oleh Bapak B.J. Habibie dengan memperhitungkan perhitungan matematis tentang hambatan titik-titik kerusakan pada pesawat, membuat perjalanan penerbangan di Indonesia lebih aman dan nyaman. Oleh teori itulah pun Mr. Habibie disebut dengan Mr. Crack oleh berbagai negara. Habibie telah menjadi sosok pemimpin dan pekerja yang menjadi teladan dalam mengembangkan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi, terutama di bidang industri penerbangan Indonesia. Melanjutkan kepemimpinan Bapak Soeharto, B.J. Habibie mengatasi keterpurukan ekonomi. Salah satunya dengan bekerja sama dengan IMF dan menerapkan sistem pasar terbuka untuk valuta asing. Ini menunjukkan bentuk konkret dari nilai kolaboratif.